Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Indah Urwati Nusko, dalam perkuliahan biokimia. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang jenis-jenis karbohidrat, strukturnya, dan fungsinya, hari ini kita akan masuk ke dalam proses metabolisme karbohidrat. Nah, di gambar ini terlihat bahwa ini adalah karbohidrat yang kita konsumsi, sedangkan yang di sebelah kanan ini itu adalah proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, kemudian apa saja sih yang akan kita pelajari untuk kegiatan di hari ini? Yang pertama yaitu glikolisis. Tahap pertama yaitu glikolisis. Kemudian yang kedua itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Kemudian yang ketiga, siklus asam sitrat. Kemudian yang keempat adalah fosforilasi oksidatif. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama akan kita pelajari yaitu glikolisis. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa struktur glukosa siklik ini di sini kita cek kembali bahwa dia itu C-nya adalah 6. Ini adalah struktur glukosa. Kemudian dia akan menjadi pirufat di hasil akhir dari glikolisis. Pirufat ini dan ATP. Kemudian selanjutnya ini adalah karbohidrat yang kita makan atau karbohidrat kompleks yang kita konsumsi. Dalam proses pencernaan makanan itu karbohidrat kompleks ini akan dirubah oleh enzim-enzim yang terdapat dalam sistem pencernaan makanan menjadi monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, ini adalah overview dari proses glikolisis. Yang pertama, glukosa masuk di dalam sel, kemudian dia apabila glukosa ini dirubah menjadi bentuk energi dan kemudian energinya itu sudah tercukupi, maka akan dirubah menjadi glikogen melalui proses glikogenesis. Nah, apabila glukosa ini diperlukan untuk membentuk energi, maka akan dirubah melalui proses glikolisis ini menjadi bentuk asam pirufat. Nah, di sini dia itu selain asam pirufat juga akan menghasilkan ATP dan NADH. Kemudian asam pirufat ini bisa mengalami proses selanjutnya yaitu secara aerob atau secara anaerob. Nah, untuk proses secara aerob yaitu yang membutuhkan oksigen, maka dia akan mengalami proses metabolisme selanjutnya yaitu yang pertama dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, selanjutnya fosforilasi oksidatif atau transport elektron sehingga pada akhir reaksi itu akan menghasilkan ATP, sejumlah besar ATP, kemudian karbon dioksida dan H2O atau air. Sedangkan kalau misalkan dalam kondisi yang tidak ada oksigen, maka kemudian akan dirubah menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini kemudian bisa mengalami proses gluconeogenesis. Nah, jadi gluconeogenesis ini adalah proses perubahan senyawa-senyawa non-karbohidrat untuk dirubah menjadi glukosa. Mari kita pelajari untuk
reaksi glikolisis. Nah, ini di sini adalah reaksi secara sederhana atau ringkasan reaksi dari glikolisis. Jadi, di sini ada glukosa, kemudian ada NAD+ atau nikotin amin dinukleotida, kemudian ada ATP, adenosin trifosfat, kemudian ADP, adenosin difosfat, dan ada fosfat inorganik atau fosfat anorganik, atau kadang-kadang disebut juga sebagai inorganic fosfat. Nah, dari reaktan ini semuanya kemudian akan dihasilkan 2 asam pirufat ini, kemudian 2 NADH, dan 4 ATP. Kalau secara sederhana, maka proses glikolisis itu sebenarnya adalah proses untuk merubah glukosa menjadi asam pirufat. 2 asam pirufat tepatnya. Nah, kemudian seperti yang kita tahu bahwa untuk reaksi kimia itu antara reaktan dan produk itu harus seimbang jumlah atomnya. Maka di sini untuk jumlah C tadi untuk glukosa itu C6, sedangkan untuk pirufat itu adalah 2 kali C3, sehingga antara kiri dan kanan sama-sama 6 jumlahnya. Kemudian ATP yang dihasilkan sama ATP yang digunakan untuk bereaksi itu pun sama. Jadi untuk yang di sebelah kiri di reaktan itu membutuhkan 2 ATP. Kemudian dia ada ADP yang dilepaskan. Nah, ADP ini selain itu juga ada inorganic fosfat yang dilepaskan juga oleh ATP pada saat bereaksi dan kemudian menghasilkan 4 ATP. Nah, jadi kalau ADP dengan inorganic fosfat ini digabung menjadi satu itu sama saja dengan 1 ATP. Maka di sebelah kiri ini ada 4 ATP dan di sebelah kanan juga ada 4 ATP. Jadi secara reaksi kimia itu sudah seimbang, baik dari segi jumlah karbon maupun dari segi energi yang dihasilkan. Nah, untuk reaksi di glikolisis itu ada reaksi redoks. Nah, di sini NAD+ itu akan bereaksi dengan ion hidrida menghasilkan NADH. Nah, di sini ion hidrida ini akan memberikan 2 elektron kepada NAD+. Yang tadinya NAD+ ini berarti sudah kehilangan 1 elektron, ditambahkan oleh ion hidrida 1 masuk menjadi NAD, dan ketambahan 1 H+1 berarti menjadi NADH. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini, di reaksi itu tidak ada kaitannya dengan oksigen sama sekali dalam proses reaksinya. Jadi untuk reaksi ini tidak melibatkan oksigen, tetapi dia itu merupakan reaksi lanjutan ketika ada oksigen, maka kemudian akan bereaksi secara aerob, sedangkan kalau tidak ada
oksigen, maka akan bereaksi secara anaerob. Seperti itu. Dan nanti perbedaannya itu adalah di jumlah energi yang dihasilkan. Nah, ini adalah proses glikolisis secara lengkap dari karbohidrat. Jadi, lebih tepatnya bukan karbohidrat tetapi glukosa ya. Nah, di sini ada 10 langkah, 10 tahap. 10 tahap untuk pemecahan glukosa sampai akhirnya terbentuk asam pirufat. Mari kita cek satu persatu masing-masing langkahnya. Nah, untuk yang pertama, ini di sini adalah proses perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ini. Nah, kita cek fosfatnya berada di sini. Ini adalah glukosa 6-fosfat. Nah, pada saat glukosa ini berubah menjadi glukosa 6-fosfat, dia itu membutuhkan enzim, yaitu heksokinase, dan ATP, adenosin trifosfat. Nah, di sini, ini reaksinya namanya adalah fosforilasi. Kemudian kita lihat tandanya, ini tanda panahnya itu hanya ke arah produk, berarti dia itu bersifat irreversible. Jadi glukosa 6-fosfat tidak bisa kembali menjadi glukosa. Nah, kemudian di sini disebut sebagai reaksi fosforilasi karena ada proses transfer gugus fosfat dari ATP yang ada di sini. Dari ATP berarti fosfatnya ada 3 ya. Jadi dari 3 fosfat, ini misalkan, kemudian dari 3 fosfat ini, 1 digunakan untuk reaksi fosforilasi ini sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat, dan kemudian masih ada sisa 2 fosfat ini di sini menjadi adenosin difosfat atau ADP. Berarti di sini fosfatnya tinggal 2. Dan kemudian selain itu juga menghasilkan H+. Jadi untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, ini adalah reaksi yang memerlukan energi atau ATP. Dan kemudian dia itu bisa bereaksi di semua jenis sel. Jadi glukosa ini ketika dirubah menjadi glukosa 6-fosfat itu bisa berada di semua jenis sel. Kemudian tahap selanjutnya yaitu di sini untuk glukosa 6-fosfat tadi, dia itu tidak bisa dirubah menjadi glukosa. Maka ini adalah salah satu cara untuk mencegah glukosa keluar dari sel. Dan kemudian ini juga akan menambah reaktivitas glukosa karena ada fosfatnya di sini, sehingga akan memastikan terjadinya reaksi tahap kedua. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap kedua untuk proses glikolisis. Di sini kita lihat ada glukosa. Ini yang dalam bentuk cincin. Kemudian ini yang berbentuk rantai terbuka. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, kita tinggal melanjutkan saja.
Nah, kemudian glukosa 6-fosfat ini itu akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini fruktosa 6-fosfat. Kita cek di sini fruktosa 6-fosfat. Dari yang tadinya bentuknya segi 6, ini, kemudian menjadi bentuk segi 5. Nah, kalau kita lihat dari segi rumus kimia, rumus nyawanya, itu sama-sama C6H12O6. Glukosa dan fruktosa itu sesama C6H12O6. Hanya saja di sini perbedaannya itu adalah di gugus fungsionalnya. Jadi kalau glukosa 6-fosfat, kita cek di bagian paling ujung ini, yang warnanya biru, itu adalah gugus fungsional aldehid. Jadi ini adalah gula aldosa. Kemudian dia itu akan dirubah menjadi, ini di sini kita cek di nomor 2, ini yang biru ini juga ya. Di nomor 2 ini, itu untuk fruktosa merupakan senyawa keton. Nah, maka dia membutuhkan enzim fosfoglukosa isomerase. Nah, karena di sini glukosa itu dirubah menjadi isomernya. Dan selain itu, kalau kita lihat dari namanya, itu fosfoglukosa itu dari glukosa 6-fosfat ini. Kemudian, di tahap berikutnya, tahap ketiga, setelah dihasilkan fruktosa 6-fosfat, ini, kemudian dia akan membutuhkan energi lagi, jadi dia membutuhkan ATP lagi, untuk menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Atau kalau versi bahasa Indonesianya bisa disebut sebagai fruktosa 1,6-difosfat. Nah, kita cek di sini ada fosfat 1 dan di sini ada satu lagi. Jadi fruktosa ini di C nomor 1 di sini. Kemudian ini adalah C nomor 6. Jadi fruktosa 1,6-difosfat. Kemudian dia membutuhkan enzim fosfofruktokinase. Nah, ATP ini karena digunakan satu saja fosfatnya di yang pertama ini ya, fosfat yang pertama di C yang pertama, maka kemudian dia akan berubah menjadi ADP atau sisanya tinggal ADP dan H+. Kemudian fruktosa 1,6-difosfat ini kemudian akan bereaksi atau di sini dia akan menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid. Jadi di sini posisinya untuk fruktosa 1,6-difosfat ketika menjadi bentuk struktur terbuka, ini kita cek di nomor 34. Nah, ini. Nah, ini nanti di sini dengan bantuan enzim aldolase itu akan dipecah menjadi dua senyawa, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Ini kita cek asetonnya berada di sini ya, ini gugus keton. Kemudian untuk gliseraldehid 3-fosfat ini adalah gugus aldehid. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi dengan dihidroksiaseton dan gliseraldehid fosfat? Karena
Untuk yang selanjutnya yang bisa digunakan itu hanyalah gliseraldehyde fosfat, 3 fosfat ya. Maka kemudian dihidroksiaseton fosfat ini akan dirubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Ini adalah reaksi bolak-balik atau reversible, tetapi memiliki kecenderungan untuk selalu ke arah kanan, menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Nah, kemudian karena di sini dari gugus keton kemudian dirubah menjadi aldehid, maka membutuhkan enzim untuk perubahan isomer. Jadi di sini triosa fosfat isomerase. Nah, selanjutnya gliseraldehyde 3 fosfat ini akan bereaksi dengan NAD+ dan fosfat inorganik atau inorganik fosfat. Dengan menggunakan bantuan enzim gliseraldehyde 3 fosfat dehidrogenase, kemudian dia akan menjadi senyawa 1,3-difosfogliserat. Nah, di sini fosfat inorganik inilah yang kemudian akan bereaksi dengan gliseraldehyde 3 fosfat. Maka yang tadinya hanya di nomor 3 saja fosfatnya, kemudian dia bereaksi dengan fosfat anorganik. Nah, fosfat anorganik ini kemudian ada di C nomor 3 di sini. Kemudian NAD+ ini akan bereaksi dengan H dari sini menjadi NADH dan H+. Selanjutnya, 1,3-difosfogliserat akan bereaksi dengan ADP. Nah, ADP ini berasal dari ADP yang tadi dihasilkan oleh reaksi sebelumnya dengan bantuan fosfogliserat kinase dan menghasilkan 3 fosfogliserat beserta ATP. Jadi di sini sudah mulai pembentukan senyawa berenergi tinggi ATP. Jadi ADP ini bereaksi dengan fosfat yang ada di sini, sehingga kemudian ADP bereaksi dengan fosfat ini menjadi ATP ini. Nah, selanjutnya di tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat atau tadi sisanya ada yang jadi ATP, ada yang menjadi 3 fosfogliserat tadi, kemudian dia akan dirubah menjadi 2 fosfogliserat. Nah, dengan menggunakan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Selanjutnya di tahap 9, 2 fosfogliserat. Di sini dia akan dibantu oleh enzim enolase untuk dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Nah, kita cek fosfoenol pirufat ada kata-kata N, ena berarti ya. Ini di sini dari yang tadinya C-nya 1, rantainya 1 menjadi 2. Maka dari yang namanya tadinya 2 fosfogliserat, kemudian menjadi fosfoenol pirufat dan juga dihasilkan H2O. Kemudian di tahap ke-10, fosfoenol pirufat yang sudah dihasilkan bereaksi dengan ADP. ADP ini juga berasal dari yang di tahap awal pada saat glikolisis. Nah, kemudian dengan bantuan ion hidrida juga dan enzim pirufat kinase, kemudian akan dirubah menjadi asam pirufat dan ATP. Jadi ADP ini bereaksi dengan fosfat dari fosfoenol pirufat. Nah, kemudian hasilnya pirufat ini sudah tidak ada gugus fosfatnya dan ADP ini kemudian berubah menjadi ATP.
Ini adalah reaksi secara keseluruhan dari 10 tahap untuk glikolisis. Dari perubahan-perubahan yang tadinya berbentuk glukosa C6 kemudian berubah menjadi C3, 2C3 asam pirufat. Kemudian ini untuk secara sederhananya, mari kita lihat sekaligus juga untuk menghafalkan. Jadi yang pertama itu adalah glukosa. Glukosa kemudian bereaksi dengan ATP dan dihasilkan ADP menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat kemudian dengan bantuan fosfoheksosa isomerase kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ada bantuan energi dari ATP sehingga kemudian ada tambahan gugus fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Nah, di sini dia juga menghasilkan ADP. Kemudian setelah itu fruktosa 1,6-difosfat menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat DHAP. Nah, kemudian untuk dihidroksiaseton fosfat ini akan bereaksi secara bolak-balik dan menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat ini yang akan melanjutkan reaksi, dia mendapatkan bantuan energi dari fosfat anorganik dan dengan NAD+, maka kemudian akan menjadi 1,3-difosfogliserat. 1,3-difosfogliserat ini kemudian akan bereaksi dengan ADP yang akan menghasilkan ATP dan 3-fosfogliserat. Dan setelah itu 3-fosfogliserat ini akan menghasilkan 2-fosfogliserat. 2-fosfogliserat kemudian menjadi fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat ini kemudian dipecah menjadi pirufat. Nah, di sini juga dia mendapatkan bantuan senyawa berenergi tinggi ADP yang kemudian akan dirubah menjadi ATP. Nah, kalau kita lihat di sini dari proses awal senyawa glukosa untuk menghasilkan 2 molekul pirufat, itu bisa kita cek jumlah energi yang dihasilkan atau yang dibutuhkan juga. Di tahap awal itu membutuhkan 2 ATP. Kemudian setelah itu dia akan menghasilkan NADH, 2 NADH, dan 4 ATP. Nah, ada 2 yang dikeluarkan dan ada 4 yang dihasilkan. Maka di sini netonya itu adalah 2 ATP. Kemudian, kalau tadi itu adalah glikolisis untuk yang aerob. Jadi menghasilkan energi. Sedangkan kalau untuk yang anaerob di sini, jadi dari pirufat yang dihasilkan, ini dari proses glikolisis, kemudian dia akan dirubah menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini yang biasanya menyebabkan kelelahan ketika misalkan kita itu berolahraga terlalu berat. Pegel-pegel misalkan seperti itu kalau habis olahraga. Tapi kalau misalkan kalian sudah biasa berolahraga, maka biasanya rasa pegel-pegel itu sudah tidak terlalu kerasa lagi karena tubuh sudah mulai beradaptasi.
Nah, kalau untuk pada ragi bagaimana dalam proses menghasilkan alkohol? Nah, ini sebenarnya hampir sama seperti yang eh, pada fermentasi asam laktat. Jadi, dia itu merupakan fermentasi anaerob. Nah, jadi piruvat ini kemudian dia itu bereaksi tanpa oksigen, kemudian dia akan menghasilkan etanol atau alkohol yang dihasilkan oleh ragi gitu. Kemudian selanjutnya, setelah dari proses glikolisis, maka kemudian asam piruvat itu akan dirubah menjadi asetil-CoA melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, dari nama reaksinya di sini dekarboksilasi, maka kita lihat bahwa ada D. D itu adalah pengurangan karbon. Jadi, dari yang tadinya asam piruvat 3C, maka akan dirubah menjadi asetil-CoA yang memiliki 2 atom C. Nah, ini prosesnya terjadi di sitosol. Kita cek, ini adalah asam piruvat. Nih ya, asam, ini di sini gugusnya, ada COOH. Kemudian, di sini dia itu akan bereaksi dengan NAD+, yang kemudian akan dihasilkan NADH, dan kemudian dia juga membutuhkan koenzim A. Ini. Nah, dari koenzim A ini nanti akan membentuk asetil, atau di sini C-nya 2 ya, dan koenzim A, ini S-CoA. Selain itu, karena C-nya di sini hilang 1, berarti dia itu akan melepaskan karbon dioksida. Jadi gugus fungsional yang di sini itu akan dilepaskan. Nah, jadi dekarboksilasi ini adalah reaksi hilangnya gugus karboksil dan lepasnya karbon dioksida. Kemudian selain itu juga terdapat tambahan. Ini di sini selain pelepasan karbon dioksida, selain dekarboksilasi, ini ada juga proses penambahan elektron. Nah, proses penambahan elektron itu dari mana? Dari NAD+ ini kemudian bereaksi dengan H+, menghasilkan NADH. Nah, itu adalah proses penambahan elektron di sini. Nah, ini merupakan reaksi reduksi. Untuk proses dekarboksilasi oksidatif ini, awalnya asam piruvat itu dari sitosol dan kemudian asetil-CoA akan masuk di dalam mitokondria. Kemudian, seperti yang sudah kita tahu bahwa tadi itu piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis ada 2. Nah, karena ada 2, maka proses untuk dekarboksilasi oksidatif untuk 1 molekul glukosa itu terjadi 2 kali. Jadi kalau untuk 1 asam piruvat menghasilkan 1 asetil-CoA, kalau 2 asam piruvat berarti nanti akan menghasilkan 2 asetil-CoA. Nah, demikian yang bisa kita pelajari dari glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya untuk metabolisme karbohidrat yaitu mengenai siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Tetapi untuk siklus Krebs sebenarnya itu sangat berkaitan dengan
metabolisme lemak. Oleh karena itu, untuk minggu depan kalian silahkan belajar tentang lemak terlebih dahulu supaya nanti kita bisa melihat perbandingan antara metabolisme karbohidrat dan metabolisme lemak. Sekian untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.